Sudah terlihat, teman-teman? Oke, sudah terlihat Ya, Mas Raihan. ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman dari Pupuk Indonesia yang sudah ngasih kesempatan untuk saya sharing pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang udah nyempetin nih hadir ya di pagi hari ini untuk nanti kita belajar bareng-bareng. Yang tadi dibilang Mbak Fahira ya, Gen AI dan juga RAG gitu. Mungkin saya mau confirm dulu, suara saya clear kan Mbak ya? Atau ada putus-putus? Ya. Bagus, Pak, bagus. Baik, Mbak Fahira ya yang putus-putus ya. Oke, siap. Eh, Bapak Ibu, untuk temanya ya atau topik hari ini kita mau eh, kita mengambil topik ini maximizing the power of generative AI dan juga RAG. Tadi kan disampaikan ada teman-teman yang udah menggunakan ide atau menyampaikan idenya seputaran Gen AI gitu. Nah, hari ini kita harapannya lebih mendalam lagi ya untuk ngebahas apa itu Gen AI, terutama untuk teman-teman yang sering pakai nih, contohnya ChatGPT kayak gitu. Tapi sebenarnya belakangnya seperti apa sih kayak gitu. Nah, nanti harapannya ada gambaran lah untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, nah ini mungkin sedikit perkenalan ya. Nama saya Rehan Nugroho Hari, Bapak Ibu. Untuk saat ini bekerja di salah satu perusahaan di bidang otomotif ya, sebagai data scientist lead. Sebelumnya di perbankan dan juga telekomunikasi. Jadi kalau misalnya nanti mau connect, Bapak Ibu bisa mampir ya ke LinkedIn di link berikut. Oke. Nah, eh, hari ini kita membahas apa? Ya, pertama, pengenalan tentang AI dulu. Jadi kalau kita ngomongin Gen AI, tanpa kita ngomongin AI-nya, nah, saya kan kurang lengkap Bapak Ibu ya. Nanti kita kenalan dulu, sebenarnya AI itu apa sih gitu. Hampir semua orang ngomongin AI. Tapi what exactly sebenarnya AI itu kayak apa? Nah, itu yang mungkin belum non dari IT gitu ya. Nanti harapannya dapat gambarannya. Lalu setelah ngomongin AI, kita masuk ke Gen AI. Nah, Gen AI, fundamentalnya itu Gen AI seperti apa, gimana cara kerjanya Gen AI, kayak gitu ya. Lalu ada satu use case yang sangat populer ya di seputaran Gen AI yaitu adalah RAG atau Retrieval Augmented Generation. Nah, ini eh, intinya sih sebenarnya hari ini nanti kita gongnya itu akan ngebahas si RAG ini Bapak Ibu gitu ya. Jadi harapannya nanti setelah dapat gambaran RAG ini bisa apa-apa aja, nah Bapak Ibu jadi kebayang nih, oh kalau di company kami ini bisa nih RAG kita gunakan untuk ini, misalnya seperti itu. Lalu kita juga akan ngebahas tentang prompt engineering Bapak Ibu ya. Jadi gimana sih cara kita sering misalkan pakai ChatGPT ataupun Gemini atau lain-lainnya gitu. Tapi gimana sih cara supaya bisa memaksimalkan gitu ya outputnya. Nah, itulah yang disebut sebagai prompt engineering. Jadi kita coba menyusun prompt sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu juga ada responsible AI. Jadi kalau kita ngomongin AI, makin canggih AI, Bapak Ibu, ya itu resikonya makin tinggi. Dan tanggung jawab kita di situ juga harapannya linear ya dengan perkembangan AI. Jadi jarang banget dibahas tentang responsible AI itu. Orang semuanya ngebahas tentang teknologi gitu, tapi kita nggak diajarin gimana sih cara cara menggunakan AI yang bijak seperti apa kayak gitu. Nanti kita akan masuk ke si responsible AI ini. Oke. Nah, ini ada tagline Bapak Ibu ya. Kalau 2006 dulu setiap saya ikut webinar tentang data science gitu ya ataupun tentang AI itu waktu itu AI 2006 bukan saya, maksudnya 2006-an ya mungkin kalau Bapak Ibu pernah ikut webinar itu sering banget ada kata-kata data is the new oil. Itu sampai 2010-an, 2011, sampai 2013-an itu masih masih itu yang diomongin gitu. Saking pentingnya data. Jadi data itu diibaratkan seperti seperti minyak lah. Nah, 10 tahun kemudian, satu dekade begitu Bu ya, tahun 2016 muncul lagi tagline-nya. Tagline-nya adalah AI is the new electricity. Jadi AI itu sekarang adalah listrik kita yang baru. Ini yang ngomong Andrew Ng, beliau sesepuh kita ya di bidang AI, di planning Bapak Ibu, salah satu pendiri dari Coursera. Jadi saking powerfulnya
AI itu saat ini udah mirip kayak listrik gitu, karena hampir semua sektor ya itu bisa dipenetrasi, bisa dimasukin sama si AI. Oke, ya ini kita coba lihat ke belakang lagi ya Bapak Ibu. Itu ada beberapa penemuan-penemuan hebat di di peradaban manusia. Nah, abad ke-18 itu 1700-an lah, itu ditemukannya mesin uap. Mesin uap ditemukan itu mengilhami lahirnya kendaraan-kendaraan yang menggunakan tenaga uap, ya kan? Kemudian satu abad kemudian ya, tahun abad ke-19, 1800-an, itu ditemukan listrik. Nah, muncullah ada lampu, ya kan, ada kemudian mesin-mesin yang pakai listrik itu di abad 19. Dan abad 20, seiring dengan berkembangnya computing power ya, intinya komputer makin canggih, sistem operasi juga makin canggih. Nah, ini IT juga makin pesat perkembangannya, Pak Ibu. Sehingga disebut revolusi IT. Dan saat ini di abad ke-21 ya, kita masuk ke eranya AI, di mana AI itu hampir semua orang ngomongin tentang AI. Oke, kita next. Ini mungkin nggak terlalu panjang ya, tapi biar Bapak Ibu ada gambaran sebenarnya AI itu behind-nya itu apa kayak gitu. Nah, AI itu kecerdasan buatan Bapak Ibu ya. Jadi ya kita ngomongin tentang gimana sih suatu mesin itu bisa mengimitate the human brain gitu. Gimana supaya mesin itu bisa meniru kecerdasan kita. Nah, AI itu bukan benda. Sebenarnya AI itu by definisi adalah disiplin ilmu Bapak Ibu. Ya, jadi AI disiplin ilmu. Di dalamnya itu ada machine learning, ya kan. Jadi AI itu belakangnya apa sih? Kenapa bisa berpikir? Kenapa bisa cerdas gitu? Karena dia pakai si machine learning, ya kan. Jadi machine learning adalah sub daripada AI. Mohon maaf, saya izin minum air. Oke. Jadi machine learning adalah sub daripada AI. Dan di machine learning itu ada yang kita sebut sebagai deep learning. Deep learning itu adalah, kalau tadi kita ngomongin machine learning ya Bapak Ibu, machine learning itu adalah intinya gimana sih kita ngajarin si mesin ataupun komputer itu supaya dia bisa belajar, supaya bisa pinter. Nah, deep learning itu adalah versi lebih advance-nya, lebih cerdasnya lah eh, dari si machine learning tadi, kayak gitu. Jadi di machine learning ada supervised learning, ada unsupervised, ada reinforcement learning. Dan satu lagi yang paling penting ya kalau kita ngomongin AI itu ada deep learning. Deep learning lah nanti yang menjadi bapaknya daripada si Gen AI, GPT-GPT-an, dan lain-lainnya gitu, Ibu. Ada mungkin pertanyaan kayak gini. Sebenarnya kita penting nggak sih Mas untuk mempelajari atau tahu background-nya gitu. Nah, saya bilang itu penting banget. Kenapa? Karena saat ini banyak banget AI engineer yang kalau kita boleh bilang nggak paham nih machine learning, nggak paham deep learning. Jadi uh, literally benar-benar hanya menggunakan gitu. Sedangkan kalau kita paham nih Bapak Ibu bagaimana belakangnya, how it's work gitu ya, gimana itu bisa bekerja, ya kita akan lebih mudah untuk nanti men-scaling atau istilahnya membikin supaya AI yang kita develop itu lebih custom lah kayak gitu. Oke. Nah, kita masuk ke pengenalan apa itu Gen AI ya. Gen AI itu adalah bagian daripada deep learning. Tadi saya sampaikan waktu ya. Jadi di deep learning itu ada bagiannya lagi. Namanya adalah generative AI. Oke. Nah, ini ada eh, foto ya yang dulu sempat viral banget karena digunakan oleh presiden terpilih kita ya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sebagai media untuk kampanye. Dan ini karena sudah selesai Pilpres ya, jadi aman nih saya bahas ini Bapak Ibu. Nah, banyak yang nolak. Kenapa sih untuk sekedar bikin apa poster ataupun foto untuk kampanye kayak gitu? Kenapa harus pakai AI? Emang nggak ada nih orang yang bisa ngedesain apa? Yang bisa ngedesain poster dari capresnya gitu? Jawabannya simpel. Kita ini sudah dimasuk di zaman AI ya. Kenapa? Untuk hal-hal yang bisa lebih mudah kita kita bikin pakai teknologi, kenapa kita harus bikin manual? Ini menarik sekali karena beliau itu secara tidak sadar menyiratkan bahwa ini tuh era teknologi, jadi kita harus bisa memaksimalkan teknologi.
Jadi kalau McKinsey ya, McKinsey itu mendefine Gen AI itu sebagai apa? Gen AI itu adalah sebuah algoritma. Ya, Bapak Ibu, algoritma itu skema atau logik begitu ya. Seperti contohnya ChatGPT yang bisa kita gunakan untuk membuat konten baru. Ya, kontennya ini bisa audio, ya kan, bisa kode. Kalau Bapak Ibu adalah programming, bisa dari code, bisa juga gambar, kemudian image ya. Jadi kan yang lagi viral kan contohnya yang bikin-bikin gambar gitu lebih mudah nih pakai AI. Kemudian tentu teks ya. Kita misalkan mau pidato kayak gitu, mau ada jadwal untuk public speaking, nah kita teksnya kita bikinin pakai AI aja gitu. Lalu simulation dan juga bikin video juga. Banyak video-videonya bagus-bagus Bapak Ibu yang saat ini di-generate oleh Gen AI. Jadi kalau kita boleh bilang simpelnya Gen AI ini mencoba menggeser paradigma kita ya tentang gimana kita bisa menghasilkan sebuah konten. Itu definisi Gen AI dari McKinsey. Baik, kemudian eh ya lebih kebayang Gen AI ini bisa ngapain sih? Nah, selain cuma bikin-bikin konten gitu ya Bapak Ibu ya. Gini, misalkan saya adalah HRD Bapak Ibu. Saya HRD, kemudian ada tiap hari nih karyawan saya yang nanyain, Mas, sisa cuti saya berapa? Kayak gitu. Kemudian mungkin Mas tahun depan akan ada berapa sih jatah cuti bersama kayak gitu. Kemudian mungkin peraturan-peraturan gitu ya. Gimana sih cara kita bisa naik atau dipromosikan di jabatan kita saat ini? Pertanyaannya receh Bapak Ibu. Tapi bayangin kalau tiap hari nanya, bayangin kalau yang nanya banyak, capek. Sehingga di sini GenAI itu bisa membantu untuk membikinkan chatbot. Kita bisa bikinkan chatbot yang isinya adalah apa? Data-data ataupun informasi-informasi di perusahaan Bapak Ibu semuanya begitu ya. And then nanti simply si Gen AI-nya ataupun chatbotnya itu tinggal ngejawab. Dan jawabannya nggak halu, jawabannya nggak kemana-mana. Karena apa? Karena udah kita state supaya hanya ngambil dari data-data Bapak Ibu. Nah, itu contohnya. Kemudian contoh lainnya, misalkan Bapak Ibu apa ya? HRD, kemudian ada 100 pelamar nih ya kan, ada 100 CV. Nah, kalau ngecekin satu atau 1000 lah katakan 1000. Kita ngecekin satu-satu capek banget Bapak Ibu. Nah, kita lihat gitu ya. Misalkan kita butuh calon kandidat yang ada di yang akan kita tempatkan di bagian marketing analis. Kalau 1000-1000-nya kita coba cek satu-satu ya, itu capek. Tapi nanti dengan menggunakan Gen AI, dia yang akan otomatis mencari CV-CV yang relevan dengan kebutuhan kita. Jadi tolong tampilkan ya 10 CV kandidat yang dia cocok atau sweet dengan posisi tadi marketing analis. Nanti muncul tuh 10-nya. Nah, Bapak Ibu tinggal cek satu-satu. Jadi lebih simpel. Kemudian untuk personalized training. Jadi ketika kita HRD, kemudian ada banyak karyawan-karyawan begitu ya yang mungkin background pendidikannya berbeda-beda, kemudian background pengalaman kerjanya beda-beda, kita bisa memberikan pelatihan atau training gitu ya, itu sesuai dengan backgroundnya masing-masing. Jadi kita sebut sebagai personalized training. Lalu di bagian manufacturing itu juga banyak ya Bapak Ibu. Tapi memang untuk Gen AI ini karena sifatnya dia mengenerate kemudian konten begitu ya. Jadi itu lebih bisa kita maksimalkan pada saat bikin report. Jadi gini Bapak Ibu, di dalam Power BI, mungkin Bapak Ibu sering menggunakan data visualization ya, contohnya ada Tableau, ada Power BI gitu. Nah di Power BI itu ada yang namanya Copilot. Copilot itu dia bisa membuatkan dashboard literally dengan hitungan menit. Jadi misalkan kita punya data, ya kan kita upload, lalu kita minta tolong buatkan dong dashboard penjualan gitu ya, yang menampilkan data time series penjualannya. Jadi trennya lah naik turunnya itu selama 1 tahun ke belakang. Lalu ada komparasi nih ya daerah-daerah mana aja nih yang paling banyak salesnya. Dengan hitungan menit, nah ya, pakai Power BI dan Copilot itu dashboard udah jadi. Dan bayangin senangnya perusahaan kalau bisa memaksimalkan gitu ya, memaksimalkan penggunaan AI. Jadi kita nggak perlu nih katakanlah nge-hire banyak BI developer gitu kan, misalnya 5 gitu. Terus bikinnya juga lama lagi berbulan-bulan gitu. Kita pakai AI, itu simply cepet banget. Kemudian juga di bagian QC ya, QC analis dan lain-lain. Di marketing juga Bapak Ibu. Jadi di marketing, misalnya gini, kita adalah customer service yang apa
tiap hari ngejawabin pertanyaan banyak dari customer, ya kan? Kalau tiap hari pertanyaannya sama, ya kan Bapak Ibu, itu capeknya kayak apa? Dan kalau misalkan nanti kita bisa bikinkan solusi AI yang dia bisa ngomong gitu ya, jadi ketika nanti ada telepon, itu yang ngangkat langsung AI nanti. AI yang akan jawab dan dia jawabannya kita fokuskan ya berdasarkan data-data internal kita gitu. Jadi memang biar si customer service-nya nggak halu, jadi si AI nanti menggunakan data-data kita. Dan tentu untuk membuat konten ya, content creation itu untuk marketing juga sangat kebantu sekali ya. Di Canva Bapak Ibu kalau mau bikin konten, itu mungkin cuma hitungan menit nih udah jadi. Nggak perlu ngedit panjang-panjang, tinggal masukin prompting and then boom, jadi gitu. Dan berikutnya adalah di bagian marketing segmentation. Oke, saya percepat ya. Ini Bapak Ibu, ini adalah beberapa penerapan di bagian data analitik. Jadi bisa bikin dashboard, tadi saya sampaikan, bisa melakukan kalkulasi yang kompleks nih ya kan. Jadi kalau si AI ini kita ajarin, dia bisa mengolah data-data yang kompleks, lalu mengenerate data, kemudian melakukan prediksi, dan yang terakhir adalah ini, conversational AI untuk data internal menggunakan tadi kita sebut sebagai RAG. Nah, untuk cara kerjanya si Gen AI ini seperti apa ya? Simpelnya adalah mungkin Bapak Ibu sering mendengar LLM atau Large Language Model ya. Jadi si Gen AI itu bukan benda. Gen AI adalah sebuah istilah. Bendanya adalah si LLM ini Bapak Ibu. Large Language Model. Jadi ini model deep learning ya, model uh, machine learning yang versi advance ya, yang kita sebut sebagai deep learning, dan dia sudah di-training menggunakan data yang jumlahnya miliaran. Data-data dari Wikipedia ya, data-data dari internet, dari buku-buku, sehingga dia knowledge-nya banyak banget Bapak Ibu. Itulah yang kita sebut sebagai LLM. Nah, contohnya ada apa aja? Contohnya ada GPT ya, GPT-3, GPT-4, kemudian uh, kalau di Google ada Gemini, kemudian ada di Anthropic dan sebagainya ya. Itu LLM ada banyak jenisnya. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin ini agak terlalu teknis ya, tapi mungkin barangkali Bapak Ibu tertarik. Sebenarnya LLM itu apa dan di belakangnya seperti apa, Bapak Ibu? Dulu, tahun 2017 itu ya, ada di search Google, namanya adalah Vaswani dan juga teman-temannya lah ya kan. Dia melakukan riset untuk mengembangkan model deep learning atau arsitektur deep learning yang bisa mengatasi problem waktu itu di algoritma LSTM. Jadi LSTM itu apa? LSTM itu algoritma deep learning yang dia waktu itu belum bisa memproses secara paralel. Jadi dia masih sekuensial tuh, masih harus ini kayak gitu. Nah, kalau kayak gini bakal susah nih ya kan AI bisa berpikir lebih cepat gitu. Sehingga dia riset, tim Google ini ya riset dan menemukan yang disebut sebagai transformer. Transformer itu adalah algoritma deep learning yang dia bisa ngeproses data secara paralel, Bapak Ibu. Dan nama papernya adalah ini, Attention is all you need. Yang paper inilah yang menjadi gebrakan besar ya, lahirnya GPT, lahirnya lain-lainnya gitu. Jadi Bapak Ibu apabila nanti tertarik, itu boleh mendownload ya papernya. Namanya adalah Attention is all you need dari Google. Pertanyaannya gini, tahun 2017 itu kan yang nyetusin si Google ya. Tapi kenapa nih kok malah justru yang eh, nyolong start adalah si OpenAI yang mereka melahirkan GPT itu Bapak Ibu ya. GPT itu kan Generative Retrain Transformer. Yang T-nya itu adalah transformer. Oh, oke. Ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu tertarik, nanti boleh baca ya papernya ada Attention is all you need. Ini ngebahas tentang transformer. Ini Bapak Ibu, ini singkat aja ya. Jadi belakangnya, dalamnya kompleks banget. Ada banyak neural network. Data yang digunakan itu juga ada miliaran ya. Ada billion. GPT-3 itu sampai 175 billion Bapak Ibu. Dan yang GPT terbaru, GPT-4 itu 1,4 triliun data. Oke, sebelum kita masuk ke RAG, itu tadi adalah fundamental berkenaan dengan yang kita sebut sebagai generative AI. Mungkin kita masuk ke Q&A ya, Mbak Fahira ya, Mbak Hana ya. Iya, oke.
Ini kita buka pertanyaan dulu ya. Mungkin satu pertanyaan, silahkan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk nih di common use case yaitu RAG, silahkan apakah ada yang ingin bertanya? Boleh raise hand atau unmute langsung aja. Oke, kayaknya tidak ada. Belum kayaknya ya. Boleh kita lanjut langsung, Mas Raihan? Baik, kalau belum ada Bapak Ibu ya nanti barangkali di slide-slide berikutnya mungkin ya perlu terbayang yang ingin ditanyakan. Baik, kita masuk ke RAG Bapak Ibu ya. Jadi eh, RAG itu singkatannya adalah Retrieval Augmented Generation. Gini, kadang kita kalau membahas definisi-definisi itu susah gitu ya kalau kecuali kalau kita kasih contohnya. Contohnya kayak gini. Misalnya ini kita ya, kita nge-prompting nih, ngechat gitu kan. Nah, kita ngechat ke misalkan ke GPT. Tolong cek dong sisa cuti saya yang tadi tuh. Sisa cuti saya berapa? Dia nggak akan tahu Bapak Ibu. Gimana ya ChatGPT mana tahu sisa cuti kita kan Bapak Ibu ya. Nah, si RAG ini dia ngejembatani antara si LLM menggunakan data-data internal kita. Bisa database ya, database apa karyawan misalkan yang di situ ada informasi sisa cuti dan sebagainya ataupun data-data lainnya. Nah, setelah mereka dapat data-data kita, tinggal dijawab tadi Bapak Ibu. Dari pertanyaan kita dibalikin ke kita. Jadi simpelnya RAG ini adalah teknik ini kan ya, yang mengkombinasikan antara AI, gen AI tadi dengan data internal kita. Yang mana disebut nge-retrieve. Retrieve itu ngambil gitu ya, mengambil yang data-data yang relevan. And then sama dia di generate menjadi output. Tuh. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah agak lebih teknis ya, yaitu RAG itu sebenarnya strukturnya seperti apa? Gimana sih cara kita bikin sebuah RAG? Begitu Pak Ibu ya. Eh, harus berangkat dari, jadi gini, kalau kita bikin solusi AI, saya selalu bilang seperti ini. AI itu ada dua jenis. Pertama adalah AI yang organik dan juga AI yang non-organik. AI organik adalah AI yang kita bangun karena kebutuhan Bapak Ibu. Misalkan, tadi ya di HRD, kita ada kebutuhan ngejawab pertanyaan karyawan nih. Terus kita mikir, ini gimana ya caranya suatu saat bisa membantu mempermudah teman-teman HRD. Itu AI organik, karena kita berangkat dari kebutuhan. Nah, ada juga AI-AI yang muncul karena mungkin ya, mungkin company tersebut FOMO gitu. Jadi ketika kita ngelihat company lain, wah, yang company sebelah udah punya AI nih, kok kita belum punya, kira-kira apa ya gitu. Sampai akhirnya nggak ketemu nih problem apa yang mau di-solving Bapak Ibu. Yang penting bikin dulu. Nah, ini agak repot. Karena nanti pertama ya, AI itu nggak murah Bapak Ibu. Ya. Kemudian ketika suatu solusi yang kita bikin itu nggak ada impact-nya, itu juga pengaruh ke kitanya ya sebagai apa? Sebagai tim data scientist ya. Kita dikira takutnya buang-buang resource ya, buang-buang waktu dan sebagainya. Jadi pastikan ketika kita membangun itu memang benar-benar berangkat dari sebuah kebutuhan Bapak Ibu gitu. Oke. Nah, kita masuk ya. Jadi kalau RAG itu kita berangkat dari data-data internal, misalkan PDF ya. Tadi saya sampaikan ada peraturan perusahaan misalkan ataupun eh, divisi yang punya dokumen-dokumen itu apa ya Bapak Ibu ya misalkan. Yang punya PDF banyak. Nah, mungkin legal. Dan legal kan mereka punya peraturan perutaran, peraturan apa pemerintahan gitu ya. Saya nggak begitu paham lah perundang-undangan ya gitu misalkan. Kalau misalkan undang-undangnya filenya ada ratusan, waduh, baca satu-satu capek Bapak Ibu. Nah, kemudian misalnya kita punya database juga. Jadi data-data kita tuh disimpan dalam database. Di database tersebut, kalau misalkan kita mau ngambil, kita mesti nge-query dulu kan. Nah, itu capek banget. Nanti kalau misalkan kita bisa gunakan data-data itu menggunakan RAG, itu akan jauh lebih mudah. Jadi kita pastikan dulu datanya kita load ya, di datanya di loading dulu. Lalu di data itu kita splitting Bapak Ibu. Di datanya dipisah-pisah. Kenapa? Karena Gen AI itu dia punya batasan atau limit gitu ya. Jadi ketika kita ngechat di GPT misalkan,
Itu kalau kita nge-cover apalagi CSV. Kemudian PDF itu juga bisa. Lalu data PPT itu harus diubah dulu menjadi menjadi PDF dulu ya, Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu punya data JSON ataupun data apa TXT lah, itu lebih simpel lagi. Jadi intinya hampir semua tipe data itu bisa digunakan oleh si RAG gitu. Tapi yang paling simpel apa biasanya? Biasanya kalau bisa ya kita Excel aja Bapak Ibu ya, Excel ataupun PDF. Gitu. Kemudian kita pecah-pecah, nanti kita chunking gitu. Mungkin biar kebayang gimana ya, katakanlah gini. Tadi ya, misalkan dokumen perundang-undangan. Kita nggak ada 15 pasal lah. Itu kita bisa potong-potong menjadi masing-masing pasal itu satu cang. Satu 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 pasal satu cang. Jadi nanti akan ada 15 cang atau 15 data yang udah di-split. Nah, untuk bagian dokumen loading, simpelnya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, kita masuk ke bagian yang paling tricky, yaitu mengembedding. Embedding itu adalah proses gimana merubah suatu data teks, ya Bapak Ibu ya, itu menjadi vektor. Jadi mungkin kalau dulu pernah di kuliah kita pernah diajarkan Bapak Ibu ya, yang mata pelajaran disebut sebagai aljabar linier, yang ngebahas tentang vektor, ruang vektor dan sebagainya Bapak Ibu. Itu kepakainya ada satu di sini Bapak Ibu. Nah ini, ngecang atau tadi itu ya, chunking, itu adalah proses untuk mentransformasi dari teks menjadi vektor. Kenapa? Karena dalam machine learning, di dalam deep learning, itu mesin nggak bisa ngeproses data teks. Harus diubah menjadi angka dulu. Oke? Nah, proses itu tadi disebut sebagai embedding. Proses embedding. Jadi dari teks menjadi angka. Semua mesin seperti itu. Bapak Ibu. Gambar pun, kalau Bapak Ibu pakai face recognition ya, yang mengenali wajah manusia, itu wajah kita diubah dulu menjadi angka. Gitu. Nah, setelah itu, eh, ini ya, jadi misalkan saya membeli bubur misalnya Bapak Ibu. Saya membeli bubur itu kata-kata itu nanti akan diubah menjadi vektor dan vektornya itu akan ditaruh di ruang vektor. Nah, seperti ini. Jadi ini misalkan helikopter ya, ada drone, ada roket, itu vektornya misalkan di sini titiknya gitu. Nah, vektor itu juga disimpan di dalam sebuah database vektor Bapak Ibu ya. Jadi eh, database vektor itu ya spesifik ya, berbeda dengan database yang kita pada umumnya. Meskipun mungkin bisa ya database kita gunakan untuk ngeproses atau nyimpan data vektor, tetapi jadi nggak maksimal. Makanya di dalam sebuah RAG ya salah satu yang paling penting adalah kita bisa memilih solusi ataupun teknologi database vektor yang baik begitu Bapak Ibu. Oke, kalau ada pertanyaan nunggu nanti ya atau boleh di tengah-tengah Mbak Hana atau Mbak Fahira. Boleh, silahkan Bapak Ibu kalau misalnya ada Nah, yang mau ditanyakan, boleh ya banget. sebetulnya ini kan bagian rumit ya Mbak. Karena kita ngomongin RAG ya bagian ini paling rumit. Iya. Barangkali mungkin ada pertanyaan sebelum nunggu nanti boleh ditanyakan, Pak Ibu. Mm. Ya, mungkin ada yang penasaran vektor database itu bentukannya nanti kayak gimana sih? Apakah seperti database pada umumnya kah yang ada kolom sama baris atau gimana gitu? Monggo silahkan Mas, Tuh. Mbak. Tanya, Oh ya, ada Mas Niko. Silahkan Mas Niko. ada, ada prakteknya kah? Nanti atau cuman teori aja ya? Soalnya di materi saya lihat cuman teori aja ya. Ada prakteknya kah? Misalkan nanti Prakteknya mau kalau praktek perangkat kejar Mas Niko ya, tapi mungkin nanti saya akan mendemokan sekaligus ada code-nya juga di situ. Tuh, mungkin saya bisa tunjukkan codingannya. Tapi kalau untuk sampai praktek nanti bisa saya share GitHub-nya aja. Nanti biar masing-masing atau teman-teman bisa oh, itu praktek pakai sendiri. pakai OpenAI. Kebetulan Eh, saya pakai Gemini, Mas.
Oh, oke, oke. Tapi ya uh, bisa Berarti bisa itu diubah sih. Ha. itu jaminannya tuningnya di AI Studio-nya. Betul. Saya ngambil Oke, ini oke. aja sih, ngambil IPA-nya aja. Ah, oke, oke, cocok. Oke, nanti ditunggu deh. Oke, lanjut dulu. Oke, oke, thank you Mas Niko dan lagi teman-teman yang lain. Nggak kita lanjut. Mas mau nanya dikit Mas, boleh Mas? Oh, oke, Mas Putra ya. Oke, silakan. Eh, Mas yang untuk pemisahan atau splitting dokumen tadi yang dibagi ke beberapa chunk itu termasuk dalam processing RAG atau kita pisahkan secara manual gitu Mas? Itu aja Mas. Oh, ya, terima kasih Mas ya. Jadi kalau kita ngomongin RAG, Bapak Ibu, itu kan sebenarnya framework ya, retrieval, jadi ngambil dulu nih datanya, kemudian augmented and generation. Nah, yang bagian awal itu tadi, itu kita bisa masukkan ke kategori data preprocessing dulu. Jadi untuk nyiapin si datanya dulu sih, Mas. Kan nanti bagian retrieve-nya itu di bagian sini sih. Jadi ya mungkin data preprocessing lah, kita bisa nyebutnya seperti itu. Gimana, Mas Putra menjawab? Jadi bagian diproses Mas, bukan kita pisahkan atau kita bagi secara manual Mas ya di dokumen internal kita Mas. Baginya ngechunking-nya manual, atau maksudnya manual itu definisinya seperti apa ya? Mungkin gini. Jadi ketika kita punya PDF, kita bikin logic di Python-nya untuk ngemotong tadi itu pasal per pasal, kayak gitu. Nah, setelah dipotong nanti kita masuk ke dalam database kan. Seperti itu. Itu Mas sebut manual atau bagaimana? Menurutku sih itu manual sih istilahnya, karena kita mesti bikin, meskipun nanti setelahnya ya, ya nanti akan otomatis kepotong sendiri gitu kan ya. Dan otomatis di splitting sendiri. Oke, Mas Putra. Siap Mas. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Baik, berikutnya adalah retrieval. Jadi, setelah tadi itu kalimat-kalimat, ya kan, kemudian apa teks-teks yang sudah kita ubah jadi vektor tadi kan, kan kita chunking, habis itu kita ubah jadi vektor, itu kan masuk ke ruang vektor, Bapak Ibu. Di ruang vektor itu disebut sebagai vektor space gitu. Dia kalimat ini di vektor ini ya, koordinatnya sekian-sekian gitu. Nah, query kita yang tadi kita inputkan promptingnya, itu nanti prompt yang kita ketik juga akan diubah jadi vektor. Oke. Nah, setelah diubah jadi vektor, itu nanti akan dicek Bapak Ibu. Kan vektor itu istilahnya kayak ruang hampa gitu kan ya. Terus ini adalah apa query kita. Query kita di sini misalkan secara koordinatnya. Nah, yang paling mendekati dengan vektor query kita atau prompting kita itu mana? Contohnya gini, misalkan ini nih. Query kita di sini yang paling dekat, oh ini nih paling dekat. Jadi inilah nanti akan kita retrieve sebagai data, ya kan, untuk yang kita proses sebagai output. Nah, jadi kalau di sini ya, koordinat vektor disebutnya koordinat vektor. Jadi antara pertanyaan dengan si datanya yang paling mendekati mana itu yang diambil sebagai data. Sesimpel itu Bapak Ibu ya untuk retrieve tadi itu. Oke. Lalu yang berikutnya adalah generation, mengenerate outputnya gitu. Jadi setelah kita meretrieve chunk, eh, setelah kita nge-retrieve data-data tadi ya, vektor-vektor yang paling mendekati dengan inputan kita, itu kita akan mengambil versi teksnya. Jadi tadi versi vektornya Bapak Ibu ya. Nah, yang kita akan ambil adalah versi teksnya. Versi teksnya itu nanti akan kita gunakan sebagai di sini, sebagai prompting, sebagai konteks di dalam prompting kita, Bapak Ibu. Jadi contohnya kayak gini ya, ini adalah prompting di sebenarnya kayak gini itu harus melihat codingannya, Bapak Ibu. Nanti kita akan coba lihat codingannya supaya lebih kebayang. Tapi intinya data-data kita itu kita gunakan sebagai bagian ataupun part di dalam si promptingnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman. Ini simpelnya ini adalah konteksnya tadi ya, konteks yang kita ambil dari yang kita bikin dulu konteksnya. Kemudian use shot example ini adalah data-data tadi itu, data-data kita yang relevan. Dan kita sambung dengan
pertanyaan atau kita sebut sebagai query gitu. Nanti outputnya apa? Nah, itu tugasnya si LLM untuk mengenerate outputnya. Bapak Ibu. Oke, kita next. Nah, RAG ini tidak sebatas yang tadi itu Bapak Ibu. Tadi itu mungkin masih kita sebut sebagai versi defaultnya lah atau versi standarnya. Ada banyak sekali ruang yang bisa kita Bapak Ibu kreasikan gitu ya. Mungkin kami pun juga belum kebayang mungkin Bapak Ibu, tapi mungkin dari teman-teman juga udah melakukan riset yang berbeda gitu. Contohnya bagian vector database melakukan proses embeddingnya pakai teknik-teknik yang mungkin Bapak Ibu menggunakan teknik-teknik yang lebih kreatif kayak gitu ya. Jadi banyak sekali room of improvement yang bisa kita gunakan, yang bisa kita riset ya untuk meningkatkan hasil dari RAG. Kenapa? Karena kalau misalkan kita apa ya misalnya menggunakan teknik standarnya aja gitu ya, nggak mencoba mengkreasikan nih apa yang bisa kita improve, itu kadang sering halu Bapak Ibu. Jadi kita nanya apa ya kan, yang dijawab eh, nggak nyerempet, malah ngambilnya nggak tahu kemana. Jadi ada banyak sekali ya scope-scope yang bisa kita lakukan improvement. Oke, kita masuk ke prompt engineering Bapak Ibu. Jadi, tapi lagi ada pertanyaan nggak ya? Bapak Ibu. Oke, silahkan Mas Mahardika ada pertanyaan. Silakan Mas Ya, Mardika. ya izin Mas. Saya mau tanya tentang tadi RAG ya. RAG ini sebenarnya saya sebagai orang yang IT itu nggak punya gambaran jelas ya kayak kita tuliskan itu. Mas Mardika, mohon maaf. Ya, Agak tenggelam nggak ya suaranya? sekarang udah jelas. Nah, better. Aha. Silakan Mas. Ya, silakan. Gimana Mas? Suara saya udah jelas? Ya, sudah terdengar Mas. Oke, gini sebenarnya saya tuh mau ngomong tentang security. Saya sebagai orang yang IT kan harus punya gambaran. Jadi nanti mau digunakan di mana, di mana, tapi berdasarkan pelatihan sebelumnya, kami kan di mentoring diajarin tentang menggunakan analitik platform di Binance. Betul. Saya bisa nggak kalau Mas jelasin gitu kaitannya ke Binance, biar bisa lebih praktikal proyek kami kita tadi ini kalau diterapkan itu gimana? Kalau ini ya lebih ke ini implementationnya. Kalau nanti kita pakai RAG di Kenam begitu Mas ya, itu bisa bisa ngebantu seperti apanya ya? Ya, Oke. Nah, thank you ya Mas Mardika. Jadi kebetulan kalau ya, saya ingat kemarin ya yang disampaikan sama teman-teman panitia itu, yang sesi sebelumnya itu diisi sama Pak Arif ya. Kebetulan Pak Arif itu juga eh, apa ya teman sekaligus teman diskusi juga sih gitu ya. Dan beliau memang expertnya di bidang klaim. Dan kalau kita ngomongin ke Naim, itu kan dia tools yang bisa mensimplify atau low code dalam membuat suatu solusi analitik. Entah itu kita bikin solusi machine learning gitu ya, ataupun deep learning dan sebagainya. Tapi kalau misalkan RAG, to be honest, saya belum mencoba ya di Kenem itu RAG seperti apa. Tapi yang saya tahu Mas, itu dia bisa melakukan proses retrieval juga. Meskipun nanti mungkin eh, apa code-nya nggak banyak. Kita nggak perlu banyak coding gitu ya. Jadi di name-nya itu kita tinggal upload data-datanya atau kita bisa konsum data misalkan dari PDF nih atau dari database sekian gitu ya. Nanti kita bisa uh, nge-query di situ dan langsung dapat hasilnya. Jadi setahu yang saya tahu name itu bisa melakukan RAG juga, namun dengan lebih sedikit code-nya atau disebut sebagai low code kayak gitu. Mungkin boleh dikonfirm lagi ya nanti Mas kalau di Knaim itu bisa sejauh apa kayak gitu. Tapi memang kalau misalkan kita membangun sendiri, kita nge-coding, itu tentu customizable-nya akan lebih banyak gitu. Jadi lebih ke tools-nya aja sih itu Mas Madika.
Oke, jadi mungkin kalau secara prosesnya sama tadi ya, ada kita referensi datanya, terus ada splitting data gitu misalnya. Sama mungkin Proses sama, betul. dikonekin ke AI-nya misalnya. Proses sama, Mas. Jadi implementasinya RAG itu mau dia mau low code ya ataupun kita menggunakan from scratch menggunakan kode itu prosesnya sama. Ada retrieval, ada augmented, and then nge-generate outputnya. Oke, Pastikan. ya sama-sama Mas Madika. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Ini masih ada prompt engineering. Jadi eh prompt engineering juga penting juga ya kalau kita bangun suatu solusi RAG karena RAG itu intinya nanti ya output apa sebelum output itu kita akan masuk ke tahap prompting gitu. Jadi mendesain prompting itu juga jadi salah satu bagian yang paling penting kayak gitu. Nah, kenapa prompt engineering itu penting, Bapak Ibu semuanya? Di beberapa kasus berhasil atau enggaknya ya kan AI model outputnya yang kita hasilkan ya itu bergantung kepada gimana kita ngetiknya, gimana kita ngepromptingnya. Pertanyaannya apa sih? Kok outputnya ngaco misalkan Bapak Ibu ya. Itu. Kemudian dengan kita bisa ngeprompting yang tepat, yang sesuai best practice, itu kita bisa mengurangi waktu nih. Kenapa? Karena kalau misalkan kita udah eh, kita nggak pakai best practice ya, kita ngeprompting aja nah salah, ngulang lagi, ngeprompting lagi berkali-kali gitu ya. Itu kan juga jadi boros waktunya. Lalu tentu kalau kita pakai API yang berbayar ya tentu akan lebih mahal nih. Karena seharusnya sekali aja udah selesai gitu ya. Tapi karena kita nggak menggunakan teknik yang optimal, jadi outputnya juga nggak optimal. Nah, kemudian ketika kita bisa menggunakan prompt engineering yang sesuai best practice ya, itu harapannya juga mendapatkan hasil akurasi yang lebih tinggi dan juga lebih relevan terhadap outputnya Bapak Ibu kayak gitu. Oke, beberapa teknik. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, penting sekali. Ini mau pakai ChatGPT lah atau misalkan Bapak Ibu mau pakai Gemini, mau pakai Anthropic. Teknik ini penting, ya kan? Teknik untuk prompting. Pertama adalah zero shot prompting. Zero shot prompting adalah literally kita benar-benar minta jawaban atau minta si Gen AI ini untuk melakukan task tertentu. Contohnya gini, jelaskan pentingnya data science di dalam healthcare, ya kan? Nah, ini nggak ada embel-embel apa-apa, ya kan? Nggak dikasih contoh, langsung disuruh jelasin nih definisi data science itu dalam mereka seperti apa, pentingnya. Ini bisa sih outputnya keluar juga, tetapi kekurangannya apa? Dia jadi nggak konsisten. Jadi Bapak Ibu ngetik ini, ketika nanti ngeprompting yang kedua, itu outputnya bisa beda. Kan konteksnya karena sangat sedikit sekali dan akurasinya tentu juga akan kurang tinggi Bapak Ibu gitu. Tapi kelebihannya tentu lebih efisien ya, lebih cepat juga. Kayak gitu. Inilah kita sebut sebagai zero shot prompting. Jadi kita nggak ngasih sampel, kita nggak ngasih contoh apapun, kita langsung nanya aja kayak gitu. Yang kedua, kita sebut sebagai few shot prompting. Jadi di sini kita ngasih satu atau dua contoh gitu ya. Baru kita minta dia untuk ngerjain salah satu tasknya. Contohnya gini, translate the following sentence to French. Jadi tolong translate ini ke dalam bahasa Prancis. Contohnya, I love AI menjadi uh, saya nggak tahu ya Bapak BPJ adore intelligent artificial. Dikasih contoh dulu nih. Baru dia ada tas berikutnya. Sekarang gantian nih, tolong translate yang ini. AI is in the future. Berdasarkan contoh yang sebelumnya, dia memahami nih ya kan, apa sampel outputnya. Sehingga yang kedua, outputnya menjadi lebih terarah Bapak Ibu. Kelebihannya, dia lebih time consuming ya. Jadi ketika kita pakai teknik view shot, outputnya harapannya lebih tepat. Kita nggak perlu bolak-balik nge-prompting. Cukup sekali atau dua kali sudah dapat hasilnya. Gitu. Terus juga scalable dan juga lebih hemat nih kalau Bapak Ibu pakai API ataupun pakai pakai layanan service yang berbayar. Oke. Nah, kelebihannya tentu sorry, saya kebalik Bapak Ibu. Kebalik. Nah, kelebihannya itu improve akurasinya. Akurasinya lebih ke improve
dikit gitu ya dibandingkan yang sebelumnya. Tadi kan benar-benar nggak ada contoh sama sekali. Kemudian konteksnya juga lebih jelas dan juga dia lebih adaptif. Tapi tetap dia lebih time consuming ya dibandingkan yang tadi karena kita minta si Gen AI-nya untuk mikir dikit nih. Oh, contohnya kayak gini, outputnya harus kayak gini. Jadi dia ada time consuming dikit dan juga agak susah di scalable ya. Kalau kita ngomongin pengen lebih luas lagi nanti scope promptingnya itu agak susah. Itu resource-nya juga akan lebih intensif ya karena kita kasih contoh di situ. Jadi dibandingin yang tadi di sini lebih banyak prompting, lebih banyak apa token yang dikirim ke dalam modelnya. Oke, nah ini tadi kan kita udah ngomongin tentang zero shot, few shot ya. Few shot itu kita ngasih beberapa sampling contohnya. Yang berikutnya ada chain of thought, COT prompting. Nah ini dalam COT itu intinya kita minta Gen AI untuk berpikir. Ya kan? Kita minta dia untuk reasoning, untuk benalar lah Bapak Ibu. Jadi contohnya gini, untuk menyelesaikan masalah matematika ini, tolong pertama identifikasi variabelnya, ya kan? Kemudian terapkan formulanya. Lalu yang berikutnya adalah proses outputnya apa. Kita minta Gen AI untuk benalar Bapak Ibu, ya kan ini. Nah, kelebihannya apa? Dia lebih bisa mengenhance reasoning, jadi dia bisa berpikir, outputnya juga bisa lebih sesuai dengan keinginan kita. Dia step by step clarity, kemudian juga cukup baik ketika kita ingin data-data ataupun lebih ke problem-problem yang lebih kompleks kayak gitu. Kekurangannya tentu akan lebih lambat ya kalau di comparing dengan sebelum-sebelumnya Bapak Ibu, karena sebelumnya kan dia simply cuma apa ada konteks, ada task, output. Nah, kalau ini karena kita suruh mikir dulu jadi kadang lebih lama atau muter-muter gitu ya kalau di apa di ChatGPT. Dan juga membutuhkan desain yang cukup tepat nih. Untuk nentuin ininya tahap-tahapannya itu kita agak tricky. Jadi harus benar-benar disusun sedemikian rupa kayak gitu. Oke, ini adalah beberapa best practice ya dalam kita nge-prompting Bapak Ibu. Pertama adalah spesifik, tolong yang spesifik, jangan ambigu kayak gitu. Summarize this text. Nah, ini bingung nih teks yang mana nih summary ya kan, Bapak Ibu. Misalkan kita punya teks dan kita minta untuk summary this text. Tapi kalau kita misalkan lebih spesifikin lagi, summary ya teks berikut yang lebih fokus kepada impact-nya. Jadi misalnya kita punya paper, kita minta dia untuk nge-summary impact-nya aja. Oke, nanti output-nya adalah output yang berkenaan dengan impact. Tapi kalau kayak gini ambigu, yang diambil bisa kesimpulan, ya kan bisa juga metodenya dan sebagainya. Lalu contextual framing, berikan konteks yang relevan untuk mengimprove responnya. Jadi kayak contohnya misalkan, tolong jelaskan ya kan pentingnya AI di dalam diagnostik. Ini diagnostik apa gitu kan ya? Kadang AI juga mikir juga istilahnya ini dari apa. Tapi ketika kita bisa promptingnya lebih spesifik lagi, lebih kontekstual. Coba, jadi gini, dari perspektif medical profesional ini kan konteks ya kan. Ini tolong ya dibayangkan dari perspektif seorang profesional medical, tolong jelaskan pentingnya AI di dalam diagnostik. Nah, dia akan lebih dapat konteksnya ketika dia tahu behaviornya seperti apa kayak gitu. Kemudian kita juga bisa menyiapkan error handling Bapak Ibu ya. Jadi ketika jawabannya memang nggak dapat nih, tolong dong jangan halu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kita ngasih tahu di situ. Jika kamu nggak yakin dengan jawabannya, tolong kasih informasi atau mungkin solusi lain kayak gitu. Kenapa? Kadang kalau kita nggak kasih handling itu, Bapak Ibu, sesuatu yang dijelaskan sama AI itu mungkin akurasinya nggak terlalu tinggi, kemudian juga nggak begitu relevan banget. Tapi karena dia dituntut untuk ngasih outputnya, hasilnya outputnya apa adanya kayak gitu. Dan yang paling penting iteratif testing ya, kita harus terus testing sampai nanti dapat prompt template yang benar-benar cocok gitu ya dengan kebutuhan kita. Oke. Lalu untuk case study-nya Bapak Ibu ya, ini untuk menggenerate konten, tolong ketikkan 300 kata untuk saya post di blog tentang bagaimana AI merevolusi healthcare. Jadi ini spesifik, jumlah katanya harus 300, topiknya tentang AI ya, revolusi di healthcare. Lalu kalau kita ngomongin bikin kode, kita bisa write a Python script that reads a CSV file and calculate the mean of each column.
Jadi kita kasih tahu nih, formatnya adalah format CSV, kemudian kalkulasinya itu untuk menghitung rata-rata. Rata-rata dari apa? Dari setiap kolom. Kita bikin apa ya? Sedetail dan sejelas mungkin lah Bapak Ibu. Output yang kita hendak itu seperti apa. Dan terakhir kalau summary ya kita minta nih, tolong summary-kan ya temuan-temuan atau key finding dari paper yang kita upload dengan jumlah kata di bawah 200 kata. Gitu. Jadi be spesifik. Sekali lagi Bapak Ibu. Nah, ini yang paling nggak kalah penting ya. Tolong hindari beberapa hal berikut Bapak Ibu. Pertama, ambigu. Nah, contohnya ambigu kayak gimana? Jadi dia fake ini ya, instruksinya itu membingungkan kayak gitu. Tolong tulis write something about technology. Teknologi apa nih? AI juga dia akan berpikir dua kali. Teknologi ini ada banyak ya. Tapi kalau kita bisa ubah supaya dia nggak ambigu, kita bisa ubah kayak gini. Tolong tulis 200 kata ya artikel yang membahas tentang bagaimana AI ini mentransformasi industri kesehatan dan fokuskan hanya kepada diagnosis pasien. Hasilnya tentu akan lebih spesifik dibandingkan Bapak Ibu cuma nge-prompting kayak gini doang. Oke. Kemudian bias dan ethical concern. Jadi eh contohnya gini, promptingnya adalah kenapa ya kan orang yang lebih tua itu dia tidak begitu bagus atau kurang kurang kompeten ya dengan teknologi. Ah, ini si Gen AI-nya pusing juga. Tapi kalau kita bisa bisa coba apa modifikasi, kenapa? Kenapa? Karena dari awal dia udah ngomong nih, kenapa orang tua dia nggak kurang bagus lah di dalam memahami teknologi. Kan kita di awal udah ngasih asumsi nih ke si prompting. Kita bisa ubah jadi kayak gini. Apa sih tantangan ya yang dihadapi oleh orang dewasa ya yang lebih tua secara usia ketika dia belajar teknologi dan bagaimana untuk membantu mereka. Jadi kita spesifik, kita nggak bilang di awal bahwa mereka itu kesulitan memahami teknologi gitu ya. Tapi kita coba pancing dulu. Kenapa orang-orang yang di usia lanjut itu dia agak sulit atau menghadapi challenge ketika belajar tentang teknologi. Jadi jangan di awal itu kita udah bias dulu. Jangan di awal kita udah ngasih apa ya Bapak Ibu istilahnya ya. eh, udah ngasih asumsi dulu gitu. Sedangkan belum tentu itu tuh benar Bapak Ibu kayak gitu. Jadi bias dan ethical concern itu penting untuk kita perhatikan. Lalu adalah overfitting ya. Jadi ketika kita terlalu banyak ngasih contoh ya dia jadi overfitting juga nanti hasilnya jadi kurang bagus gitu. Jadi contohnya satu atau dua aja. Nah, nanti outputnya juga dikasih nanti itu sudah cukup Bapak Ibu. Baik, kemudian ini kita masuk ke responsible AI ya. Jadi apa? Semakin banyak AI yang digunakan saat ini, itu juga banyak sekali kejahatan-kejahatan yang muncul ya. Kemarin aku lupa di Amerika kalau nggak salah, itu ada kasus AI pertama ya yang viral, di mana pada saat sedang sidang di kayak majelis kehakiman gitulah, apa sidang perkara lah. Itu pengacaranya ngasih contoh yang contohnya itu di-generate dari ChatGPT. Dan itu nggak pernah ada sebelumnya contoh use case-nya itu, dan dia dibawa ke pengadilan. Sehingga akhirnya setelah dicek, itu ternyata adalah hoax gitu ya. Itu hasil dari generative AI. Dan akhirnya dituntut kan sama sama pihak yang berseberangan. Itu jadi salah satu kasus pertama di AI. Lalu pernah ada juga kompetisi ya, desain. Kemudian salah satu, nggak bukan desain sih, kompetisi melukis lah. Salah satu pesertanya itu menggunakan AI untuk mengenerate hasilnya dan dia menang, Bapak Ibu. Bayangkan, dia pakai AI dan dia menang, terus dia kan di istilahnya ditanyain ya, kenapa kamu pakai AI? Gitu. Dia jawab, karena nggak ada ketentuan, nggak boleh pakai AI. Dan ternyata betul memang nggak ada ketentuannya, sehingga banyak sekali ya skop-skop yang mungkin ke depan akan perlu kita sesuaikan dengan hadirnya AI ini gitu. Nah, tantangannya pertama adalah bias ya tadi itu. Jadi eh, kadang
ketika AI itu kita training dengan banyak data-data, katakanlah eh, ras tertentu gitu ya, atau negara tertentu, itu ketika kita kasih pertanyaan dengan negara lain atau ras yang lain, itu dia jadi eh, kurang bisa mewakili. Jadi terjadi bias di situ. Dan juga data privasi Bapak Ibu ya, sering banget kita nggak concern kemudian mengupload data-data. Nah ini penting ya, mengupload data-data penting ke ChatGPT ataupun mungkin ke Gemini gitu ya. Nah Bapak Ibu, itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena nanti data kita akan digunakan sebagai data training sama mereka untuk mengimprove modelnya. Jadi hati-hati sekali, apalagi kalau kita pakai yang gratisan gitu Bapak Ibu ya, gratisan terus ngupload Excel yang itu Excel penting dari perusahaan, itu bisa digunakan mereka untuk data training. Dan mungkin di orang lain suatu saat kalau dia ngetik, dia bisa dapat data itu Bapak Ibu. Jadi data privacy itu salah satu yang paling penting. Kemudian di transparansi juga ya, jadi komunikasi yang transparan, yang clear itu juga penting kita sampaikan ke atasan kita. Oh AI itu nggak cuma teknologi doang Bapak Ibu, tapi kita juga harus memperhatikan transparansinya juga, datanya yang digunakan dan sebagainya kayak gitu. Lalu keamanan, privacy, dan juga gimana kontrol AI itu supaya ke depan dia benar-benar impactful, relevan. Nggak cuma FOMO doang terus nggak tahu hasilnya apa gitu. Cuma ngabisin duit doang. Nah mungkin itu Bapak Ibu ya dari saya. Ini kita bisa lanjut ke sesi berikutnya ya Mbak Fahira, atau ke sesi demo mungkin. Oke, mungkin sebelum ke demo, kami persilahkan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk mungkin ada pertanyaan-pertanyaan gitu terkait tadi prompt engineering, terus juga ada RAG. Silahkan. Izin bertanya, Mbak. Izin. Ya, Oke. silahkan Pak Putra. Mas, jadi kemarin kan sekali sharing aja Mas ya. Saya sudah mencoba membuat RAG ini menggunakan NIME Mas ya. Tapi ketika kita mengetikkan prompt, answer yang ditampilkan itu tidak tidak full atau cuma sebagian aja yang tertampil gitu Mas. Jadi contohnya misalnya saya kan ada menggunakan data internal itu berupa PDF yang isinya itu SOP Mas. Jadi di SOP itu kan ada beberapa langkah Mas, misalnya ada 10 langkah. Tetapi nanti yang misalnya kita ketik promnya, tapi yang tertampil cuma 5 langkah aja gitu Mas. Kira-kira di situ di mana salahnya Mas ya? Terus juga ada nggak saran dari Mas Rehan untuk sumber data internal itu formatnya gimana supaya nanti jawaban yang tertampil itu lebih akurat gitu Mas. Gitu aja Mas. Kasih. Oke, terima kasih Mas Putra. Langsung kita jawab mungkin ya. Eh, jadi menggunakan kenem ya tadi ya, Mas ya. Ya betul Mas. Oke. Kalau di dalam kenem, to be honest, saya belum mencoba untuk bikin RAG ya di kenem. Tapi di tahapan yang Mas Putra develop itu, apakah ada splittingnya kah? Ada proses splitting juga? Bisa Ada diulangi proses, Mas? Oh, Mas. ada proses splitting datanya nggak di NAME-nya Mas? Jadi data kan ada PDF nih. Hmm? PDF-nya itu apakah Iya, iya betul. dipotong-potong dulu atau langsung Mas upload Enggak. aja? Enggak, langsung upload aja, enggak Langsung upload dipotong-potong ya? lagi, Mas. Hmm, Iya. betul. Jadi begini, beberapa tantangan ya yang umum dijumpai kalau kita menggunakan buat RAG itu yaitu tadi jawabannya halu ataupun dapat sih jawabannya, tetapi sebagian ada yang nggak masuk. Jadi cuma sedikit doang yang dia keambil. Nah, itu biasanya adalah pada saat proses tadi itu ngechunking-nya, sel apa, splitnya. Nah, eh, solusinya kita bisa coba mempertanyakan dulu. Jadi Gen AI ataupun RAG yang kita mau bikin itu concernnya ke apa sih? Apakah ngomongin pasal misalkan kan ya, atau ngomongin tentang apa peraturan, bab-bab peraturan. Kalau kita udah tahu, oh misalnya per bab, oh mungkin per pasal. Jadi kita pas ngechungkingnya itu bisa kita sesuaikan per pasal atau per bab tadi. Barulah ketika nanti udah apa? Ketika kita ambil ya nanti yang keambil itu spesifik
ke data yang tadi itu. Jadi ada kemungkinan yang keambil di dalam si RAG-nya Mas, yang kasusnya Mas tadi, itu nggak keambil sampai ke data-data yang nggak masuk tadi kayak gitu. Cuman harus dipastikan lagi sih di Knem itu apakah dia bisa nge-splitting data-datanya seperti itu gitu ya. Cuman kalau misalkan memang dia bisa, misalkan splittingnya itu berdasarkan per part yang kita sepakati, entah itu per pasal atau per sub dari problem dan sebagainya kayak gitu. Jadi memang trik yang umum terjadi ketika ada informasi yang masuk, kemudian ada yang nggak masuk, itu pas bagian nge-splitting atau nge-chunkingnya itu, Mas Putra. Bisa juga embeddingnya ya. Jadi pemilihan embeddingnya itu apakah di KNIME itu bisa kita sesuaikan ya, bisa kita custom dan sebagainya. Maksud proses splitting ini maksudnya tuh pembagian dokumennya Mas ya, misalnya berapa halaman gitu ya. Di dalam dokumennya. Jadi kita ngemotong-motong data yang dalam di dokumen tadi, bukan bagi dokumennya ya. Misalkan dokumen ada 5, nggak 1, 2, 3, 5 file yang berbeda itu nggak. Tapi di satu dokumen yang sama itu kita mesti potong entah bisa per bagian tadi itu per halaman misalkan nah simpelnya ya, per halaman kah atau per paragraf kah atau per subparagrafnya gitu. Itu kalau di Python bisa Mas. Jadi kita nanti bisa lebih fokus lagi ya, kita potong-potong berdasarkan sub-subnya tadi itu kayak gitu. Nah, kalau pakai Knem, nah, saya kurang tahu nih apakah literally the whole document gitu ya, nggak dipotong-potong atau sebagainya. Gimana? Sumber Ngejawab data nggak, Mas? internal ya, untuk sumber data internal sendiri Mas ya, yang menurut Mas yang kalau untuk jawaban lebih akurat itu bagus baiknya pakai apa Mas ya? Data internalnya data apa, Mas? Kalau boleh tahu. Eh, ya misalnya apakah pakai Excel atau pakai PDF ya kalau untuk responnya menjadi lebih akurat Mas yang baiknya. Kalau diusahakan biar lebih bagus ya kalau memang ada Excel, lebih Excel aja. Excel itu kan ada kolom-kolomnya kan, Mas ya. Kolomnya bisa kita state nama kolomnya apa, kemudian row-nya. Itu kita bisa menggunakan agent nanti. Agent itu salah satu apa teknologi ya di Gen AI bisa pakai LangChain. Jadi nanti agent sendiri yang akan milih, oh pertanyaan ini dia ngambil dari kolom-kolom ini gitu. Tapi kalau misalkan dari datanya memang bukan data Excel, data PDF yang benar-benar data raw kayak gitu ya, ya mau nggak mau PDF-nya. Yang PDF-nya itu eh, strukturnya harus kita jelas. Jadi misalkan poin A misalnya 1, 2, 3, A, B, C, dan C dan sebagainya gitu. Jadi eh kalau misalkan memungkinkan, bentuknya kita usahakan terstruktur, contohnya Excel. Tapi kalau nggak memungkinkan, bisa PDF, tapi PDF bagian part-partnya itu kita sudah tentukan sedemikian rupa. Saya harus lihat datanya sih, Mas, kalau bisa dibayangkan gitu ya. Tapi harapannya Mas nanti bisa baca-baca teknik untuk nge-chunking dokumen kayak gitu. Jadi kita nggak ngelihat dari data-data apa itu, tetapi adalah bagaimana strukturnya dalam data itu. Begitu, Mas Putra. Oke, siap Mas, siap Mas. Nanti kalau masih ini boleh ini ya chat atau di LinkedIn boleh. Kalau masih penasaran. Oke, siap Mas. Oke, Makasih teman-teman. Mas. Ya, Sasma, kita izin ini ya demo ya. Saya coba siapkan dulu.
Mohon maaf, Mas Raihan masih ke mute. Oh, astagfirullah. Oke, sudah terlihat sekarang? Ya, sudah. Ya, teman-teman, beberapa waktu lalu saya ikut AWS Summit ya, dan di situ ada event untuk kayak mini apa ya, eh, mini competition gitu lah, yang di situ menggunakan Patirok. Nah, Patirok ini dari AWS. Mungkin kalau Bapak Ibu pengen dapat gambaran tentang si Gen AI, terutama RAG, bisa pakai ini, patirok.aws. Saya coba share linknya ya. Oh, sorry, AWS. AWS-nya kurang. Ya, silahkan Bapak Ibu untuk coba dikunjungin. Terus nanti login ya, bisa pakai akunnya masing-masing. Gmail. Nah, di sini misalkan saya bikin aplikasi baru. Di sini, tanpa Patirok. Di Patirok itu kita bikin solusi GNI itu cepat cepat banget dan gampang banget. Karena kita hanya diminta untuk nginputin aja. Pengen bikin aplikasi apa sih Bapak Ibu? Di describe di sini saja. Contohnya gini. Tolong buatkan aplikasi chat berbasis RAG untuk data eh, PDF ya, PDF custom. Simpel sini aja. Kita coba minta dia untuk generate. Coba tunggu. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Jadi tinggal kita tampilnya kayak gini ya. Dibikinin bagian untuk nguploadnya di sini. Kemudian untuk prosesnya nanti kita chatnya di sini. Kita siap upload misalkan sudah siapkan data ya. Ini undang-undang tahun 1945. Tinggal klik generate. Nah, sekarang kita bisa tanya. Dokumennya itu kurang lebih seperti ini ya. Ibu sebentar. Nah, ini dokumen Undang-Undang 4, Undang-Undang 45. Nah, ini kita yang mempertanyakan apa gitu ya misalkan. Contohnya ini, MPR itu terdiri atas anggota-anggota apa saja? Eh, coba ya. Ya, anggota DPR, ya kemudian perwakilan dari masing-masing daerah. Eh, itu dari pasal berapa? Hmm, ini harus spesifik ya Bapak Ibu. Jadi ada dari anggota saja dan sebutkan, dijelaskan pada pasal berapa. Harusnya dia ke pasal 2, tapi dia nggak dapat Pak Ibu. Coba pertanyaan lain ya. Ini jadi dia nggak mampu untuk nge-retrieve ataupun mengenali ya di pasal-pasal tadi. Tapi kita coba use case yang lain. Contohnya hapus
Hmm. Nah, misalnya ini ya, presiden, memang presiden ialah orang Indonesia asli. Simpel aja pertanyaannya. Nah, kita coba tanyakan, wah dia nggak dapat nih poinnya Weibo. Tapi dia disebutkan di sini bahwa secara konstitusi, presiden, vice presiden dan juga menteri itu eh, menjamin hak yang sama bagi semua warga negara. Karena ini dari Paktirok ya Bapak Ibu, jadi mungkin customizable-nya juga terbatas, tapi seenggaknya ada kita ambilkan gambaran Bapak Ibu ya. Kalau di RAG nanti seperti itu konsepnya, kita ngupload PDF-nya, kemudian nanti di modelnya akan nge-retrieve, dan kemudian kita bisa nanya berdasarkan data yang ada dalam dokumen tersebut. Nah kalau nggak salah ini juga bisa di custom, eh, meskipun terbatas. Nah ini modelnya ya, Bapak Ibu bisa diubah modelnya, bisa pakai Cloud Sonnet, eh, dan lain ini malah nggak ada GPT sih di sini. Maka, nah dapat ini ya dijawab Bapak Ibu. Tapi kita perlu pastikan lagi ini benar enggak atau dari data yang tadi itu gitu ya. Nah untuk ngatur supaya dia enggak banyak halunya di dalam GNI kita ada satu parameter Bapak ya yang disebut sebagai temperature. Nah temperature ini kalau kita set semakin tinggi kemungkinan dia halunya dia tinggi. Tapi kalau kita set katakanlah mendekati nol, dia akan benar-benar strict mengambil data-data yang hanya dari PDF itu aja. Jadi ini bisa kita mainkan, oh dikit-dikit kok dia nggak bisa jawab. Bapak Ibu bisa naikkan dia temperaturnya untuk lebih tinggi. Nanti ketika dia terlalu tinggi bisa di customizable lah intinya untuk temperaturnya. Oke, tadi ada yang mencoba untuk membuat model RAG di Partirok, teman-teman, Bapak Ibu. Apakah ada kesulitan? Sembari saya siapkan demo yang kedua ya. Kalau ini kan benar-benar dari si AWS-nya gitu ya. Kita nggak bangun secara customized. Nah, saya sudah menyiapkan juga yang versi customized. Nah, di sini saya menggunakan Python ya, Bapak Ibu. Jadi menggunakan Gemini API, lalu kita ada bikin function untuk nge-chunking ya. Ini chunkingnya. Chunkingnya literally benar-benar teks saja. Lalu kita bikin function untuk bikin vektor, lalu untuk conversationalnya. Nah ini kalau kita running nanti akan seperti Ini ini. belum, sorry, Mas Enggak ambil Layarnya ya? belum Rehan belum ganti. tertampil, Oh, Ya, belum layarnya belum ganti. terganti. sekarang sudah ngambil? Ini masih yang di Party Rock sih. Sekarang? Ah, oke. Oke, tadi saya Di, skinnya per tab doang. Oke, teman-teman. oke. Saya coba bikin sebuah RAG ya. Ini menggunakan Python dan library-nya kita sebut yang disebut sebagai apa? LangChain ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa pelajari si LangChain ini. LangChain ini intinya ngebantu banget kalau kita mau bikin chatbot kayak tadi itu. Jadi proses untuk nge-chunkingnya, proses untuk nge-retrieve-nya, ada agent-nya di situ, itu dibantu sama si LangChain ini. Bapak Ibu nanti bisa explore untuk penggunaan LangChain ini seperti apa. Ini intinya membantu banget mempermudah kita kalau kita mau bikin RAG kayak gitu. Nah, nanti code-nya bisa saya upload ke GitHub ya Bapak Ibu. Apabila nanti tertarik, Bapak Ibu tinggal nyiapin aja nih Google API key-nya. Ataupun kalau pakai OpenAI bisa pakai OpenAI API. Nah, itu yang berbayar itu ya, yang Bapak Ibu bisa berlangganan di situsnya masing-masing. Nah, ini coba kita running. Outputnya seperti ini. Ini tadi yang apa? Yang party rock agak halu.
Nah, coba kalau kita pakai yang ini nanti hasilnya dapat atau enggak. Oke, nah ini tampilannya sebelah kiri untuk ngupload filenya. Upload, proses, dan. Nah, kemudian kita bisa tanya Bapak Ibu, pertanyaan yang coba ini ya, apakah ya, jawab yes, Presiden ialah orang Indonesia asli, sebagai disebutkan pada pasal 6 ayat 1 Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, nah ini ya di pasal 6 ayat 1. Ini tadi pertanyaan Mas Putra ya, ini filenya file PDF ya, file PDF benar-benar PDF. Saya ngecangkingnya benar-benar literally dari jumlahnya aja. Katakanlah tadi 1.000 ya, 1.000 karakter itu jadi satu cangkingan. Lalu 1.000 lagi dan berikutnya kayak gitu. Nah itu aja istilahnya udah bagus hasilnya. Barangkali ke teman-teman nanti bisa ngecangkingnya per pasal kayak gitu. Misalkan per pasal ini jadi satu cangking, ini jadi satu cang. Itu tentu dia akan lebih spesifik lagi untuk spesifik ngambil ke poin-poin tertentu dari satu PDF yang kita upload ya gitu. Nah, mungkin itu ya demonya Bapak Ibu. Nanti insya Allah untuk ininya akan coba saya share ke GitHub supaya Bapak Ibu bisa cloning dan coba sendiri di masing-masing kayak gitu. Mas Rehan mau tanya, Mas Rehan. Mas Tiko ya, silakan Mas Ya, Tiko. ya, ya ini kan kami ini tidak semuanya eh, basicnya itu atau backgroundnya itu IT ya. Oh iya. Jadi mungkin mungkin nggak semua orang familiar dengan Python gitu ya. Eh, ini kan kebetulan nih Mas Rehan pakai Gemini ya. Mungkin Betul. Mas Rehan punya pengalaman mungkin nge-tuning langsung dari aistudio.google.com. Oh, kalau ngetuning ya, sini kita di company Mas, kita menggunakan OpenAI product Curly. Jadi kalau misalkan di OpenAI product pernah kita bikin template-nya, kita ngetuning data. Kalau tuning itu fine tune ya maksudnya, atau Mas maksud tuning itu apa? Sorry, tadi sempat keputus Mas. Koneksi Oke, saya mungkin. Koneksi saya mungkin. Gimana gimana tadi Mas? maksud Mas tuning itu fine tuning kah atau apa? Ya fine tuning. Jadi kan modelnya itu di tune ya kita masukin ya sama kayak mungkin sifatnya kita masukin data ke situ di tuning model yang dari Gemininya itu gitu ya. Nanti dia Mhm. akan keluarin model baru gitu ya Mhm. yang jika kita tanya tentang data itu dia akan jawab Betul. sesuai dengan data yang kita kasih. Pernah Ya, pernah ngelakuin di aistudio.google.com-nya nggak Mas? saya implement belum, tetapi waktu itu pernah didemokan juga sama Google ya, karena kita pernah dipresentasi sama Google, karena memang itu cost-nya lumayan Mas, untuk nge-tuning itu lumayan dari Nah, itu segi cost-nya ya. saya Ah, mau tanya itu. Jadi saya sempat masukin fine tuning itu ya. mhm. Cuman saya ragu nih. Saya mau pakai API-nya si Oke. twin modelnya saya itu ya. Cuman kemarin saya coba akses itu eh, kayak dia bilang error itu kamu nggak punya akses permission gitu ke model itu gitu. Nah, apakah untuk fine tuning itu berbayar ya harus berbayar atau bisa yang free ya? Itu saya udah nanya juga sih ke forum-forum di luar gitu ya. Saya sempat sempat nemu di YouTube juga ada yang komen katanya kalau untuk pakai API biasa model misalnya kita pakai model Gemini Flash gitu ya, itu bisa Betul. gratis katanya. Tapi ketika modelnya sudah dituning itu bayar katanya gitu. Cuman Ya. kemarin Ah, saya sempat tanya ke Stack Overflow juga katanya bisa yang free. Nah, makanya saya mungkin Mas Rehan ada pengalaman pakai oke. tune model dari Google Eh, langsung atau begini Mas. temannya mungkin pernah cerita. Mhm. Kalau yang kita hari ini bahas ya, sebenarnya itu kan tentang RAG. RAG itu is different kind dengan fine tuning. Fine tuning itu model yang udah ada, misalkan dari Gemini-nya ataupun si GPT-nya gitu ya, itu model LLM.
belum punya data kita. Nah, kita menggunakan data internal itu literally cuma sebagai tambahan di Mm-mm. promptingnya aja. Itu kan RAG kan, konsep RAG secara umum kan. Itu nggak ada tuning sama sekali. Nah, kalau nge-tuning kita benar-benar menggunakan data internal kita untuk jadi knowledge-nya dia, Mm-mm. ya kan? Yang mana itu komputasinya juga butuh komputasi yang cukup tinggi ya. Makanya kalau tadi Mas bisa tentang Google AI Studio itu betul bisa. Di situ memang disediakan untuk nge-tuning model dengan data-data internal kita. Sejauh yang saya tahu itu pertama cost-nya mahal, kemudian teman-teman juga belum pernah ada yang nyoba karena dari segi cost belum ada yang ngasih support nih, belum punya support untuk pembiayanya Mas gitu ya. Dan apa? Kalau saya boleh saran ya tergantung dari kebutuhan sih. Kenapa harus menggunakan fine tune gitu? Apakah se-urgent itu untuk data kita dijadikan sebagai knowledge? Tentu hasil outputnya ya itu akan lebih bagus kalau kita di fine tune, nggak pakai RAG. Karena ya dia udah punya knowledge terhadap data kita. Tapi bayangkan Mas, ketika nanti datanya bertambah lagi, kemudian mungkin peraturannya berubah, kita perlu nge-training lagi, ngeluarin duit lagi gitu. Jadi eh saya sih lebih selalu nyaranin kalau memang misalkan case-nya untuk kayak chatbot biasa ya pakai RAG aja udah cukup ya gitu, nggak perlu di fine tune. Oh, berarti ini berbayar ya itu ya? Karena Fine tune itu infonya berbayar Mas. masih berbayar ya Venture itu ya. Oke. Kalau yang Sebenarnya arahnya gratis, bukan ke chatbot sih. Eh, arah arahnya itu saya pengen bikin custom formula. Custom formulanya itu nanti eh, jadi di case saya itu kita mau baca teks nih ya, maksudnya baca teks dari Mhm. rekening koran gitu ya. Kita Mhm. mau mau define ini tuh masuk ke WBS mana sih di cost kita gitu ya. Karena memang setelah kita cari-cari key-nya tuh nggak nemu nih. Jadi harus mau nggak mau harus coba baca gitu ya, baca dari description yang ada di rekening koran ini kira-kira masuk ke WBS mana. Nah, itu kita bikin tabel bantu itu WBS ini isinya ini gitu ya. Oke, Nah, itu ha. rencananya kalau pakai RAG, RAG itu kalau dalam gambaran saya sekarang ini yang manual ya. Manual tuh ya saya input dulu nih satu tabel ini ke promnya. Nanti baru kita tanya nih berdasarkan sheet yang cell yang ada di sini sampai sini, nah itu dia masuk WBS elemen mana gitu ya di custom formulanya. Nah itu kendalanya itu adalah itu tadi token yang seperti Mas Rehan bilang. Kan kalau kita input data di prompt itu ada keterbatasan token ya. Betul, Kalau betul. ya tapi alhamdulillahnya Gemini ini yang flash itu bisa 1 juta token Betul, ya. betul, betul Tapi, satu token. Ha, ha. tapi tetap aja beberapa kondisi ada error gitu, exit exit your ini Iya, ha, ha. Oh, kalau case-nya memang sekompleks itu ya Mas Niko kuota itu. gitu kan gitu ya. Nah, dia nggak kita nggak masukin data di promnya lagi, tapi kita cukup nanya sedikit di promnya, dia udah langsung nyari di tune modelnya tadi gitu. Tapi kalau berbayar ya dia nanti ya ini di dipertimbangkan lagi deh. Sejauh Nanti yang saya tahu itu itu berbayar Mas dan tidak murah ya karena Venture model itu harapan semua perusahaan. Jadi kalau misalnya dia bisa nge-Venture model sendiri itu akan jauh lebih mudah. Kenapa? Karena pasti outputnya akurasinya yang tadi Mas bilang juga ya itu akan lebih bagus ketika hasilnya adalah hasil fine tune. Itu beda dengan kalau RAG. Eh kalau misalkan ada data baru nanti gimana berarti Mas Niko? Apakah juga akan di venture lagi kalau ada data baru lagi? eh, kalau di AI Studio itu kita bisa bikin beberapa tune model ya. Jadi sifatnya itu kita bisa masukin struktur promnya atau bentuknya dalam bentuk JSON atau nanti kita import dalam bentuk file ya. Bisa CSV, bisa Excel gitu. Ya, dalam bentuk kolom-kolom. Kita tinggal define aja kolom inputnya mana, kolom outputnya mana. Seperti itu aja sih Mas. Ya, tapi itu Dan dia setiap itu dan kali dia Mas itu nambah data. maksimal maksimal itu untuk satu model itu 500 example. Oke, tapi ketika Sampel nanti kasus data ya. baru di training lagi, berarti kan ada cost baru kan, cost tambahan kan Eh, harusnya. Nah ini kalau saya tune di sini itu eh, bisa-bisa aja muncul tune-nya itu muncul dan Mm-mm. kalau saya pakai di chat itu bisa keluar. Tapi ketika saya pakai API itu nggak bisa. Itu aja. Saya pengen pakai di tempat lain nih itu aja nggak. Tapi kalau Betul, betul. saya masih tanya di AI studionya itu masih jawab dia dan itu Iya, ya, ha, free ha. dan itu free. Cuman kan kita kan nggak pengen di sana terus kan kita pengen pakai API-nya untuk di aplikasi lain Betul, gitu. betul. Nah itu yang belum ketemu nih Ya, kayaknya. Oke. mungkin bisa saya ada kenalan sih Mas Niko ya yang orang Mikros bukan orang orang Google-nya partnernya sih ya namanya Data Lab itu yang dia ngedevelop apa ngedevelop yang
bagian jadi marketing di masing-masing company-company gitu ya. Dia dia megang itu tadi si Gemini AI Studio. Nanti bisa saya coba share kontaknya, barangkali bisa tanya langsung karena eh apa ya, case case seperti itu seharusnya pernah ada di orang lain sih gitu ya. Dan kita kan kebetulan nggak menggunakan Gemini nih untuk di perusahaan gitu. Pakainya OpenAI. Oke. Mm-mm. Tapi Oke, saat oke, ini masih boleh Mas. masih gratis yang itu ya, yang tadi kan ya, untuk saat ini. Iya, eh, yang gratis ini masih bisa, cuman di situ aja bisa Terus di dalam, dipakainya gitu. iya, nggak bisa Masih di dari dalam luar situ gitu ya. aja kita, ya kita mau pakai keluar, belum, nggak ada akses katanya gitu. Sepertinya harus bikin billing baru kayaknya. Betul, bisa jadi billingnya harus terpisah tuh Mas. Nggak bisa pakai billing yang free gitu kan. Ya, tapi nanti nanti tak coba dulu. Soalnya itu tadi di Stack Overflow ada yang bilang itu nggak ngaruh katanya free itu. Kamu bisa pakai juga. Cuman saya belum Hmm. tanya lagi di Stack Overflow itu, nanti di ini lagi deh, di Kalau nggak ke forum, explore lagi nanti. iya bisa ke forum Gemini-nya Hah? juga sih. Bisa ke forum Gemini-nya juga yang mungkin pernah ada case yang Oh serupa ya, kayak. ya. Nanti feel free Oh aja ya, Mas oke, kalau mau oke, minta kontaknya. Saya ada teman dari Data Lab. oke, oke. Ya, kasih Mas Oke, Rehan. ya, thank you Mas Niko. Dari Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Ya, kami persilahkan Bapak Ibu yang lain, mungkin boleh ada yang mau bertanya. Silakan. Kami persilahkan Bapak Ibu. Oh, mungkin sebagai nunggu ya Bapak Ibu yang bertanya. Jadi harapannya sesi hari ini tuh lebih ke yang mungkin yang Bapak Ibu yang non IT gitu ya, lebih dapat gambaran dulu si RAG ini dia bisa ngebantu ke bagian-bagian apa aja dan gambarannya itu kita harus nyiapin apa-apa aja gitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena eh, kadang ide-ide itu akan muncul setelah kita presentasi ke user yang bersangkutan. Contohnya ketika kita eh, pengen bikin solusi AI ya di bidang di divisi HRD misalkan itu kita nggak bisa istilahnya oh kalian bisa bikin ini loh gitu kita harus datang ke situ dulu mendengarin dia kesulitannya apa kemudian nanti kita baru berpikir solusinya oh dari kesulitan itu kita bisa bantu nih menggunakan solusi Gen AI misalkan RAG dan sebagainya gitu nah eh, capability capability dari RAG itulah yang harapannya hari ini bisa bisa kita kita dapatkan gitu ya Bapak Ibu untuk nanti jadi bahan presentasi ke divisi-divisi yang lain kayak gitu. Iya, benar banget. Jadi mungkin siapa tahu nih Bapak Ibu yang sebelumnya belum kepikiran untuk menerapkan generative AI dan RAG itu pada unit bisnisnya masing-masing. Mungkin hari ini, mulai hari ini udah kepikiran nih nextnya udah mau buat generative AI ataupun RAG sendiri ya di unit bisnisnya masing-masing. Ya, kami persilahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, kayaknya sudah cukup Mas Raihan sudah agak agak pusing-pusing juga kayaknya nih. Iya, oke. Em, mungkin sebelum apa kita ke sesi selanjutnya, ada hal yang mau di-share lagi, Mas Rehan? Dari saya cukup ya, teman-teman, Bapak Ibu. Apabila tadi ada miskonsepsi ataupun informasi yang kurang berkenan ya, mohon maaf. Nanti kalau misalkan kontak tadi boleh ke LinkedIn ataupun nanti bisa mampir ke GitHub. Untuk code-nya saya akan coba share, Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu bukan dari non IT ya, nanti bisa aja menyampaikan ke orang IT-nya. Nanti silakan cloning GitHub-nya gitu ya, ataupun dan sebagainya gitu. Oke, dari saya cukup. Oke. Terima kasih, Mbak Fahira. Ya, terima kasih banyak Mas Raihan atas materi hari ini. Ini berguna banget untuk kita. Terlebih dari Pupuk Indonesia sendiri kan sudah menuju ke arah itu. Jadi mungkin saya sedikit cerita bahwa kita Data Science PI itu sedang ada project juga, itu mengembangkan RAG khususnya di manufacturing. Itu untuk root cause analysis. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lagi di produksi itu kepikiran untuk membuat sebuah generative AI atau RAG untuk RCA
misalnya ada pabrik shutdown akibat surging atau apa, itu bisa tuh di atas kita bisa nanya langsung ke ke chatbotnya. Kira-kira masalahnya itu di bagian mana dan gimana sih cara kita untuk solve the problem kayak gitu. Oke, nah terima kasih banyak Mas Rehan ya atas materi hari ini. Sebelum kita ke sesi Kahoot nih, jadi kita ada games lagi. Mungkin kita sesi foto terlebih dahulu ya. Takutnya nih Mas Rehan sibuk, jadi eh, after ini mungkin bisa live. Dan aku izin boleh dikembalikan ke Fahira Mas terkait hostnya. Oke, Bapak Ibu silahkan kita foto terlebih dahulu ya. Mas Henry udah siap nih, tangannya begini. Oke, oke. Ya, jadi ya boleh dinyalakan kameranya semuanya Bapak Ibu. Oke, ini akan dipandu sama saya sendiri ya. Ada dua page, jadi mungkin silahkan senyum saja karena tidak ditahu ya Bapak Ibu di page satu atau page 2. Oke. eh, Teman-teman semua pada ingat kan ya, ada hand gesture data science. Jadi Mas Rehan, aku izin jelaskan. Jadi di data science Pupuk Indonesia ini kita ada hand gesture. Itu tangan kanan di atas membentuk C dan tangan kiri di bawah membentuk C. Nah, terus dieratkan. Eh, Oke, seperti itu. Oke. Ya, karena ini saya mau share screen, jadi mau ngefoto, jadinya ini ya. Saya nggak bisa ikut hand gesture. Oke, saya izin. Oke, satu, dua, tiga. Oke, page satu sudah. Page dua, satu, dua, tiga. Oke. Ya, terima kasih banyak Mas Rehan atas materi hari ini. Teman-teman, kita bakalan ke sesi Kahoot. Dan Kahootnya ini akan ditemani sama Mbak Mita. Halo Mbak Mita. Dan untuk Mas Halo, Izin live Raihan, dulu ya, teman-teman. ya, Fahira. terima kasih. Ya, Mas Rehan, Bye, silahkan thank kalau you. misalnya ada agenda lain. Terima kasih, Mas Rehan. baik. Terima kasih Mbak Fahira. Kita setelah belajar Gen AI sama RAG hari ini, kita bakalan ada sesi Kahoot Bapak Ibu. Sebentar, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah Baik, ini ada... terlihat. Oke, ini silakan join ke www.kahoot.it, kemudian dimasukkan ya game PIN-nya 2256254. Kalau udah selesai. Oke. Hmm. Jangan lupa untuk menggunakan nama asli ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin Mbak Mita boleh di-share-nya itu dengan suaranya juga, suara dari game Kahoot-nya, biar menambah euforia. Oke, baik Bu Faira. Sebentar.
Gimana Mbak Faira, udah ada belum nih tahunnya? Oke, sudah. Ya, silahkan Bapak Ibu untuk join di www.kahoot.it, terus nanti masukin game pinnya 2256254. Nanti bakalan ada hadiah menarik berupa GoPay yang bisa nih lumayan lah untuk beli-beli kopi, menyelesaikan project Data Heroes yang sebentar lagi sudah mau disubmit ya. Dan aku ingatkan kembali terkait jangan lupa ya untuk melakukan mentoring session dengan para mentornya. Jadi mentoring session itu dinilai juga Bapak Ibu. Jadi setiap peserta itu wajib minimal 1 kali untuk mengadakan sesi mentoring session dengan mentornya. Jadi monggo yang belum mengadakan mentoring session boleh langsung nih di chat para mentornya. Oke, silahkan Mbak Mita, aku kembalikan lagi. Oke Mbak, ini baru 19 nih. Kita tunggu lagi, mari yuk. Ibu Bapak silakan join. PIN-nya 2256254. Mungkin kita tunggu sampai sekitar 20 lebih ya. Ini baru 19 orang nih dari 36. Yuk, join dulu ke www.kahoot.id. Kemudian nanti masukin game PIN-nya 2256254. Tuh. Mohon maaf, tadi ada yang kepencet. Bapak Andang, boleh silakan join lagi Bapak. Baik, ini udah 21 orang. Mungkin kita tunggu 1 menit lagi. 10.47. Kita mulai. Nah, kedua, ayo. Lumayan banget nih nanti hadiahnya. Benar kata Mbak Faira tadi, bisa beli kopi buat ngerjain projectnya karena sebentar lagi bakalan masuk deadline gitu. Oke, kayaknya kita udah bisa mulai aja, Mbak. Terakhir, Mbak Nes. Bagus. Baik, kalau gitu Bapak Ibu kita mulai. Wah, masih ada nih. Masih ada lagi kah? Ini 10.46, 10.47 deh.